Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aida Shahida from Faculty of Psychology, majoring in Psychology. Di sini aku mau menjelaskan tentang talk show 5 bahasa minggu lalu yang telah kita saksikan bersama-sama gitu ya. Dan aku ingin mereview kembali tentang 5 bahasa tersebut. Jadi potensi itu kita belajar tentang potensi dan urgensi 5 bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 5 tentang bahasa tentang negara-negara tersebut gitu ya. Jadi yang pertama nih ada Jepang. Jepang itu adalah negara dengan banyak teknologi yang menggunakan banyak teknologi. Jepang itu negara teknologi ya. Jadi banyak teknologi yang menggunakan produk-produk dari Jepang gitu. Dari mulai alat rumah sampai kendaraan. Kita pernah nggak sih kayak yang kayak ini loh, kayak yang buat masak lah, ya kan, setrikaan atau apapun itu banyak kan produk-produk Jepang yang kayak udah maju banget sekarang yang ngebantu kita gitu. Terutama juga kendaraan gitu. Terus yang kedua ada dari Prancis nih. Prancis itu dia tuh terkenal dengan apa coba kalau Prancis? Dengan rotinya, croissant, baguette gitu ya. Makanan-makanan kuliner yang tentunya itu sangat ini banget ya, yang kayak ikonik banget gitu di Prancis ini gitu. Dan Prancis ini juga terkenal dengan passion gitu. Bukan, not passion, fashion ya kan, banyak fashion di sana. Dan kayak fashion terus yang kayak baju-baju kayak gitu, itu yang kayak estetik itu tuh dari Perancis ya, yang kayak gitu fashion. Terus selanjutnya ada Jerman nih. Nah, Jerman itu terkenal dengan banyak sekali, ada banyak bahasa Indonesia yang kosakatanya itu mirip gitu. Banyak kosakata Indonesia yang mirip atau bisa juga dibilang sama gitu ya dengan bahasa Jerman. Contohnya tante, gratis. Nah, itu tuh contoh-contoh bahasa Jerman yang sama gitu ternyata sama Indonesia gitu ya. Terus selanjutnya ada bahasa Mandarin. Oke. Bahasa Mandarin di sini ada kayak banyak bahasa Cina yang jadi serapan gitu ke bahasa Indonesia yang sekarang emang Indonesia itu sebenarnya karena negara-negara yang itu yang lain itu tuh lebih dulu merdeka daripada Indonesia gitu, daripada lebih dulu disaksikan gitu kan negaranya. Jadi Indonesia tuh karena baru-baru ini gitu merdekanya, jadi Indonesia tuh banyak mengambil kata-kata serapan gitu dari luar negeri gitu kan. Nah contohnya yang Mandarin, bahasa Cina ini tuh contohnya apa? Cici, koko, angpau. Tahu angpau nggak? Angpau itu yang kayak amplop uang gitu ya. Nah terus selanjutnya ada juga teknologi elektronik gitu ya. Teknologi elektronik itu juga Cina banget tuh ya kan, udah kayak ya itulah ya kan. Jadi contohnya apa? Seperti internet, TikTok gitu. Terus selanjutnya bahasa yang kelima itu ada Korea. Nih, Korea itu terkenal apa sih Korea tuh? Yang pertama apa coba? K-popers, idol, yang kayak gitu kan. K-drama, oh my god, drakoran coy. Drakor. Terus abis itu ada bahasa Koreanya yang banyak yang kita udah banyak kali ya yang hafal kayak gitu kan, yang bisa lah sedikit-sedikit karena nonton dramanya atau kehidupan idolnya gitu kan, yang kayak annyeonghaseyo, terus yang kayak gitu. Terus ada juga tentang fashion dan juga tentang skincare tentunya yang digunakan oleh kebanyakan orang. Itu juga apa coba yang digunakan kebanyakan orang ya, skincare, make up gitu ya. Nah
Terus di sini itu nih aku pengen menjelaskan kepada kalian di sini tentang urgensi and potensi. Urgensi and potensi dari setiap negaranya. Jadi ada 5 nih. Jadi yang pertama dari Chinese language dulu, atau bisa dibilang Mandarin ya, dari kita. Jadi yang pertama itu urgency and potentialnya. Yang pertama great scholarship opportunities. Yang kedua ada expand jobs opportunities. Yang ketiga ada expand relationship. Yang keempat ada make business easier. Yang kelima ada easy communication when traveling and studying abroad, atau bisa juga seperti if we traveling lah ya kan, in China gitu. Terus habis itu yang terakhir ada train brain development. Nah kalau itu tuh yang Cina. Nah sekarang urgensi and potensi in German language. Sebenarnya nggak jauh beda ya. The first is great job opportunities. Yang kedua student exchange program. Yang ketiga ada global career. Yang keempat ada to understand about its music and art. Yang kelima ada make it easier when traveling and studying abroad juga ya. Terus yang keenam ada to understand their culture. Nah, terus ada urgensi dan potensi from French language ya. Ada 6 juga. Yang pertama adalah one of the most spoken language in Europe. Nah, yang kedua ada global presence yaitu bahasa internasional in PBB ya. Terus yang ketiga ada career opportunities. Yang keempat ada cultural enrichment. Terus yang kelima ada their art. Yang keenam ada their fashion innovation. Nah itu. Selanjutnya ada ini ya, potensi and urgency of Korean language. Ada 6 juga. Yang pertama is train brain intelligent. Terus great scholarship opportunities. Terus ada career opportunities. Terus make it easier to learning other language. Terus make it easier when traveling. Terus ada reservation innovation. Sebenarnya nggak jauh beda ya, cuman kayak ini memang keistimewaan dari negara-negara tersebut gitu. Terus selanjutnya nih yang terakhir, ada yang bisa tebak nggak? Nih yang terakhir ya, tanpa berlama-lama lagi. The urgency and potential of Japanese language. Oke, jadi di sini ada 6 juga nih. Yang pertama itu ada tourism and business. Terus yang kedua ada population decline. Terus yang ketiga ada high pop culture. Terus yang keempat ada international partnership. Terus yang kelima ada technology innovation. Sama yang terakhir ada routinization technology. Nah itu semua tuh yang udah aku sebutin itu adalah the urgency and potential from that 5 language. Oke. Nah segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jika ada salah kata dari aku itu beneran real pure dari aku. Kalau ada
kelebihan itu datang dari Allah. Syukron. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.